Mas Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Ya sampai sekarang sih fokus kita di persidangan ya. Tidak lagi bicara tentang apa yang dia minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih pada teman-teman media yang menyempatkan waktunya untuk respon pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa tadi ya. Ini adalah bulan yang baik untuk kita semua, terutama kami yang beragama Muslim. Mudah-mudahan di bulan ini amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain-lainnya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sedang kehilangan arah atau ke jalan yang salah semoga dikembalikan pada jalan yang benar. Amin. Dan semoga yang bertikai diberikan hati yang lembut untuk bisa berdamai. Bukan untuk yang ini saja, ini untuk semua. Kita tahu kalian juga punya permasalahan yang sama. Pada hari ini adalah Ibu Amalia yang sebelumnya saya sudah melakukan respon bahwa Ibu Amalia ini adalah istri dari seorang BP yang telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang putri yang berusia 2 tahun, dan sekarang Ibu Amalia sudah dan telah mengandung anak yang kedua. Alhamdulillah sudah memasuki kandungan 7 bulan, dan menurut perkiraan dokter bahwa jabang bayinya adalah laki-laki. Saya minta doa semoga sehat, baik ibunya maupun anaknya. Nah, untuk lebih lanjut mungkin ini ada satu hal yang harus kami luruskan tentang simpang siurnya berita di media tentang kenapa kita melakukan gugatan hak nafkah anak dan asal usul. Jadi setelah sidang kemarin ada hal yang harus diluruskan, yaitu pihak kita tidak lagi mempermasalahkan tentang perkawinan ini karena memang sudah diakhiri dengan telah diucapkannya ikrar tarat, tapi yang harus kita perjuangkan adalah tentang asal usul anak, terutama mungkin kedepannya mengenai atau berkaitan dengan hak administrasinya, karena untuk ke depan harus ada tentunya nama bapak dalam akte kelahiran maupun dalam surat-surat yang lainnya. Nah, ini untuk lebih lanjut lagi, karena kemarin sih ada beberapa ini Ibu Amalianya harus hadir dong, takutnya hoax dan lain-lain. Mungkin ada hal-hal yang harus disampaikan oleh Ibu Amalia. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui dan dipahami bersama oleh kita semua, dan tentu oleh hati nurani Mas Bambang. Izinkan saya, Mas Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Dan kemudian beliau juga mengirimkan WhatsApp berupa soft file yang berisi dengan janji-janjinya beberapa hari kemudian kepada saya. Pada tanggal tersebut kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik, dan beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anak-anaknya. Sekali lagi saya kutip, ini adalah kalimat beliau, saya akan menjaga kepentingan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau akan tetap memberikan nafkah lahir materi sebesar sekian rupiah setiap bulannya. Kemudian yang kedua, beliau akan
menemui anaknya setiap 1 bulan sekali dan melakukan video call 2 minggu sekali. Yang ketiga, beliau akan menanggung biaya persalinan yang akan diberikan kepada saya pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, beliau akan menanggung biaya sekolah anak-anak sampai dewasa. Seberjalannya waktu, beliau hanya melakukan transfer bulanan saja yang dikirimkan melalui rekening Mbak Tribuana Tunggadewi. Sedangkan untuk janji-janji lainnya belum beliau tepati, terutama mengenai janji yang memiliki efek langsung terhadap psikis Anjani, anak yang sudah ada dan sudah mengenal ayahnya. Berbagai upaya kami lakukan secara persuasif untuk mengajak beliau bermusyawarah kembali, baik melalui pejabat-pejabat di Persija ataupun surat secara pribadi ataupun surat melalui pengacara. Namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pada dasarnya gugatan ini dilayangkan semata-mata semua untuk kepentingan anak-anak dan sesungguhnya untuk memberikan kesadaran atau menggugah hati nurani Mas Bambang sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan tentu hal itu mengacu kepada janji-janji beliau yang belum beliau tepati seluruhnya. Pernikahan di antara saya dan Mas Bambang sudah berakhir ataupun bercerai ya. Jadi sudah tidak ada urusan apapun juga antara saya dengan beliau secara personal. Yang tersisa hanyalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Saya sebagai ibu kepada Anjani dan anak Adan Janin, kemudian Mas Bambang sebagai bapak kepada Anjani dan Janin. Jadi tidak perlu berdalih bahwa ini adalah pernikahan dari secara agama, secara hukum ataupun istilah apapun. Ini mengenai hati nurani kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kemudian saya sendiri berharap ataupun berharap Mas Bambang ya mau menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan beliau sebagai muslim menepati janjinya kepada kami ataupun kepada anaknya ya terutama ya. Kalau saya di sini hanya sebagai ibu saja yang memperjuangkan hak anak-anak. Dan adapun sanggahan ataupun bantahan yang dilakukan oleh pengacara melalui pengacara beliau itu menjadi hak mereka. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu upaya beliau untuk melegalkan dirinya sebagai seorang ayah yang tidak perlu bertanggung jawab terhadap anaknya secara hukum. Namun kami masih memiliki prasangka yang baik ya, kepada beliau bahwa beliau adalah seorang ayah yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab dan bisa menepati janji-janjinya. Adapun permohonan kami terhadap hak asal-usul anak, hal itu dilakukan untuk kepentingan administrasi anak-anak di masa mendatang. Dan tentu ini merupakan bagian dari hak mereka sebagai anak bangsa Indonesia. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, Mas Bambang adalah seorang public figure, seorang public speaker, motivator yang selalu mengajak masyarakat kepada hal-hal yang positif dan bertanggung jawab. Ayo kita doakan sama-sama, semoga Mas Bambang bisa menepati janji-janjinya kepada Anjani dan Janin dan juga bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan. Kemudian lewat pembina Persija saat itu Pak Ardi juga berusaha sebenarnya karena dia tahu saya memang nggak mau bawa ini ke ranah publik tadinya kan, karena saya masih menjaga nama beliau lah, tapi tidak ada respon. Kemudian saya juga sudah berkirim surat, saat itu kan beliau masih bekerja ya di Persija, jadi kita berkirim surat ke Presiden Persija, kemudian ke Pak Ferry juga, tapi tidak ada respon ya, mungkin memang itu yang terbaik bagi mereka ya, kita nggak tahu juga ya. Mbak, berarti anak udah ada 2 ya sama BP ya? 1 kalau yang sudah ada, yang 2 yang di dalam kandungan. Ya. Yang pertama seperti apa hubungannya sama ayah? Sekarang Kalau ketemu sering atau seperti apa? dulu sih sering ketemu, kalau memang lagi bisa ketemu ya ketemu, tapi selama pandemi emang agak jarang gitu. Tapi kalau semenjak bercerai sudah tidak ada komunikasi lagi dengan anak. Artinya secara langsung dia mengaku ya bahwa itu anaknya dia dan ada pernikahan. Kalau dulu iya, kalau sekarang kan saya kurang tahu ya.
Kak maaf sebelum, tapi kenapa memilih untuk maaf nikah siri, kenapa tidak pernah untuk diusahakan secara negara juga? Itu memang kesepakatan kami sih ya berdua untuk kalau ya untuk menjaga aja sih hal-hal yang maksudnya yang namanya kalau keramaian itu kan gak nyaman kita kan, itu aja. Awalnya gimana Mbak bisa ketemu BP terus mau jadi istri siri? Kalau itu udah selesai kan. Pokoknya intinya saya sama dia udah nggak ada urusan apa-apa, sudah bercerai. Dan ya qadrullah gitu, maksudnya menikah dan kemudian bercerai. Mbak, maaf kalau boleh tahu nafkah yang dijanjikan Mas BP berapa ya, dan terakhir kapan, jumlahnya juga berapa? Iya, di bawah 10 juta lah pokoknya. Terakhir terima nafkah Terakhir bulan Februari ya. tahun ini, Februari tahun ini. Iya. Ya, Februari. Berarti dari situ nggak ada lagi. Februari atau sorry, Maret tanggal 15. 15 Maret. Terakhir Maret tanggal 15. Tapi tutup 2021. komunikasi nggak sih? Tutup komunikasi nggak sih? Iya, tutup komunikasi. Oke. Terakhir komunikasi saya bulan Januari. Berarti beliau nggak pernah nanya Nggak anak pernah. yang ada di kandungnya? Iya, jadi sebenarnya gugatan ini muncul karena beliau tidak menepati janjinya. Gitu. Kan kita pisah baik-baik, udah sepakat. Dan dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak. Tapi setelah itu dia cuma transfer aja gitu. Sementara kan anaknya udah kenal ayahnya. Dan kalau saya sih pegangannya gini, kita muslim harus tepati janji sih, gitu aja gitu. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya bahwa untuk mendidik seorang anak itu bukan hanya materi ya, tapi komunikasi yang baik dengan ayahnya, bimbingan yang baik dengan ayahnya, secara psikologis juga kan sekarang anaknya kasihan juga kan kalau misalnya lihat beliau di TV atau apa kan nanyain juga, itu yang harus disikapi, itu yang harus dipikirkan oleh beliau, sehingga harusnya sih walaupun memang idealnya kalau memang sudah bercerai juga untuk kepentingan anak ya harus sama-sama seharusnya gitu. Itu aja sih mungkin yang diperjuangkan. Mbak Amalia, maaf, hubungan dengan Tribuana bagaimana? Kalau saya nggak kenal sama beliau. Nggak kenal sama Iya, sekali? memang waktu itu Mas Bambang pernah bilang, ya keluarga aku sama Mbak ya keluarga aku sama Mbak gitu. Jadi memang saya tidak pernah mencampuri urusan pribadi. Oh, nggak pernah ditemukan. Pada saat menikah waktu itu berarti tanpa seizin Keluarga. Saya Tribuana kurang atau? paham ya, kan itu personalnya Mas Bambang. Oke. Ya. Cukup ya? Cukup. Oh, kasihan juga soalnya udah keburu malam nanti. Ya, segitu mungkin. Makasih banyak ya. Untuk hari ini saya minta doanya semua, semoga bisa masalah ini mendapatkan jalan yang terbaik untuk semuanya. Assalamualaikum Satu warahmatullahi lagi, wabarakatuh. itu kan BP mempertanyakan tuh apa anak dalam kandungannya itu gimana mungkin Bang pada saat cerai? Emang udah hamil atau seperti apa? Oh iya, memang ini rencananya kita programkan. Memang pengen anak laki-laki. Maksudnya diprogramkan tuh gini. Saat itu Mas Bambang asupannya apa, saya asupannya apa, kemudian pada saat waktu untuk pembuahannya itu kita programkan. Tapi memang qadrullah ya, kita ada hal-hal yang prinsip yang memang kita bercerai 3 bulan kemudian gitu. Amalia Fujawati terkait ada sekitar 4 janji-janji Bambang Pamungkas yang belum juga dipenuhi. Tidak ada tanggapan sih sebenarnya, karena kami berpikir gini, semua kan prosesnya sudah ada di ini ya, ranah hukum ya. Balik lagi, saya lebih mengedepankan bagaimana kita lebih fokus ke proses hukumnya. Jadi saya tidak perlu menanggapin apa yang disampaikan, silakan saja dari pihak AF dia menyampaikan apapun ya, kita nggak perlu menanggapin itu. Tapi Bang, poinnya apa aja sih Bang, mungkin kalau boleh tahu sedikit yang diminta dari dia itu soal janji? Poin di mana? Di janjinya? Intinya soal apa sih Bang? Belum lihat. Tapi kalau gugatannya kan bicara tentang asal usul anak dan nafkah. Kalau saya lihat ya dalam gugatan. Tapi sejauh ini gimana tanggapan klien Abang nih mengenai gugatan tersebut? Apakah akan menyanggupi atau malah sama sekali nggak mau memberi ini? Ya sampai sekarang sih fokus kita di persidangan ya. Tidak lagi bicara tentang apa yang dia minta.
kita buktikan aja di persidangan siapa yang benar. Di awal kan waktu sebelumnya, waktu selesai persidangan kan juga saya sampaikan bahwa kita akan membantah semua yang tidak benar kan gitu. Ya kita tetap konsisten dengan itu. Ranahnya udah jelas, udah masuk di persidangan. Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang di ranah publik gitu. Itu udah bicaranya di forum yang ruang lingkupnya lebih terbatas di persidangan itu sendiri. Nggak mungkin kita ungkap di umum. Tapi benar nggak sih Bang, BP nggak pernah memberikan perhatian gitu ke anak? Nah, ini kan bicara konteksnya kan nggak pernah memperhatikan anak lo. Ini masalahnya anak ini benar apa enggak sih kan gitu. Nah kita buktikan aja di persidangan. Maksudnya benar apa Berarti enggak? masih meragukan gitu bang? Loh, bukan masalah meragukan. Persoalannya ini kan masih di dalam proses persidangan. Kita akan buktikan apa yang didalilkan itu benar atau enggak. Bukannya sudah ada putusan pengadilan mereka bercerai bang, udah dibacakan nih Putusan ikrar. bercerai. Kapan ada putusan bercerai? Bisa ditunjukkan ada putusan bercerai. Pihak sana mengatakan sudah ada perceraian antara mereka berdua gitu bang. Ya itu kan versi mereka. Makanya saya tidak mau nanggapin. Kita buktikan aja di pengadilan. Tapi soal pernikahan sendiri, BP-nya mengakui adanya pernikahan dari anak itu sendiri loh bang? Dengan Amalia sendiri. Dari sisi BP-nya. Iya. Mengakui nggak ada pernikahan dan adanya anak itu? Kalau misalkan saya jawab di sini kan nanti forum di persidangan jadi lain nih, ya kan? Jadi kita fokus saja di persidangan. Jadi apapun yang menjadi sesuatu yang disengketakan dalam persidangan, saya nggak akan ungkap di sini. Karena itu menjadi bagian yang sifatnya privat ya. Saya nggak semuanya harus diflorkan di sini. Kita harus menghargai beliau dan menghargai proses hukum, ya. Proses hukum kita hargain. Kalau misalkan saya mengungkapkan di sini ngapain ada persidangan kan gitu. Forumnya kan forum persidangan, forum resmi. Kalau di sini kan hitungannya nanti kalau saya harus nanggapin semuanya menjadi perang media nanti ya, perang opini. Saya tidak berkenan dengan seperti itu. Ya kita selesaikan aja proses itu di persidangan. Kita tinggal tunggu bukti yang nanti akan ditujukan oleh mereka. Dan kita akan tunjukkan bukti dari kita, mana yang benar. Bang, tapi Amalia Fujawati dia mengaku 2 orang anaknya itu anak dari BP yang pertama, terus yang sekarang lagi Dalam kandungan juga buah hati dari BP. Ya, iya benar. Ya itu kan versinya dia, kembali lagi versinya dia. Ya terserah dia, itu hal aja dia menyampaikan seperti itu. Kita tinggal tunggu bukti di persidangan berkata seperti apa. Tapi dari Bang BP sendiri adanya bantahan atau gimana sih Bang? Maksudnya biar kelihatan jelas gitu. Nanti kita bantah di pengadilan. Tidak dibantah di sini. Kalau dibantah di sini nanti ketahuan apa yang ingin kita bantah nanti. Tapi dari BP sendiri ingin menyampaikan secara langsung kasih pergantian ke Enggak. karena masih perwakilan lewat kuasa hukum. Tetap dikuasakan ke kita yang wakil. Ya karena beliau juga masih sibuk, ya kan. BP sendiri apakah mengaku adanya kedekatan dengan Tidak saya jawab itu, saya no komen tentang itu.